Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan sholat tahajud dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah tidur beberapa saat di malam hari, kemudian bangun saat sepertiga malam hari. Sholat tahajud adalah waktu terbaik bagi kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana umat Islam dapat mencurahkan semua isi hati dan berkeluh kesah serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan antara Allah dan orang yang sedang sholat tahajud niscaya dapat membuat hati dan pikiran menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang penuh dinamika ini. Hal ini seperti yang dijanjikan Allah bahwa para ahli tahajud akan mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Sudah banyak sekali orang yang telah merasakan khasiat dan membuktikan manfaat sholat tahajud ini. Kehidupan mereka menjadi lebih baik, meningkat derajatnya, selalu memperoleh jalan keluar dan kemudahan dalam setiap permasalahan, bahkan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang sulit dicerna oleh nalar dan akal manusia. Pengetahuan tentang besarnya keutamaan tahajud telah membuat para ahli tahajud ini mengerjakan sholat malam ini layaknya seperti orang yang sangat kecanduan akan sholat qiyamul lail ini. Seperti halnya Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud ini dalam kondisi dan situasi apapun. Para ahli tahajud ini akan selalu mempersiapkan diri mereka dengan hati yang bulat dan keikhlasan yang penuh agar selalu bisa bangun di setiap sepertiga malam setiap harinya. Dan juga banyak sekali kisah dari para ahli tahajud ini yang telah menjadi suri teladan dan menjadi sumber pelajaran bagi umat lainnya. Salah satu yang sangat terkenal adalah ketika Islam menaklukkan Eropa dengan dipimpin oleh seorang pemuda yang sangat soleh dan rajin beribadah. Dialah Muhammad Al-Fatih yang saat itu berusia 21 tahun. Beliau adalah salah satu pengukir sejarah yang dikenang oleh jutaan umat manusia sepanjang abad. Harumnya nama Al-Fatih adalah berkat kesolehan, keberanian, dan kemuliaan akhlak yang dimilikinya. Di usia yang masih sangat muda, dia telah menjadi jenderal yang memimpin pasukan Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Byzantium Konstantinopel. Kota tersebut diubahnya menjadi kota Istanbul, dan dari sinilah beliau menebarkan kasih sayang Islam di bumi Eropa. Apa rahasia di balik semua kesuksesan hidup dari Muhammad Al-Fatih ini? Selain memiliki semangat berjuang,
Ternyata rahasia yang sangat menarik adalah karena beliau sangat kuat sholat malamnya, yaitu sholat tahajud. Beliau ingin menjalani apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sendiri tidak pernah lupa akan ibadah yang satu ini. Sholat tahajud ini adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya. Beliau juga dikenal sebagai sang pedang malam yang telah merontokkan superpower Romawi pada tahun 1453. Selain ahli tahajud dan ahli qiyamul lail, beliau juga selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan dan pribadi sifat yang terbentuk dari seorang ahli tahajud, sehingga beliau mampu memetik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif, merebut benteng Konstantinopel yang terkenal sangat kokoh. Sifat beliau sangat tenang, berani, sabar menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan memiliki kemampuan mengawasi diri atau self control yang luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh, namun lembut kalbunya bagai selembar sutra ketika menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Salah satu kebiasaan unik ketika Muhammad Al-Fatih ini menjadi sultan adalah beliau selalu berkeliling di malam hari, memeriksa kondisi teman dan rakyatnya, sembari memastikan agar rakyat dan teman-temannya menegakkan sholat malam qiyamul lail. Sholat tahajud inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusyuk, ditegakkan setiap malam, sehingga dengan pedang malam inilah muncul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih ketika sukses menaklukkan benteng Konstantinopel setelah dikepung berbulan-bulan. Ada sebuah kisah ketika suatu hari timbul persoalan ketika pasukan Islam hendak sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tidak ada jawaban, tidak ada yang berani menawarkan diri. Saat itulah Muhammad Al-Fatih berdiri. Beliau minta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akil balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silakan duduk. Mendengar hal itu, tidak seorang pun pasukan Islam dan rakyat Muhammad Al-Fatih yang duduk, semua tetap berdiri. Kemudian Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat sunat rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silakan duduk. Sebagian kemudian duduk. Artinya pasukan Islam tersebut sejak remaja ada yang teguh hatinya tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib ini, namun ada yang pernah meninggalkannya. Sungguh kualitas keimanan mereka sebagai muslim bernilai tinggi dan sangat jujur. Kemudian dengan melihat sekeliling pasukannya dan rakyatnya dengan mata yang tajam, Al-Fatih kembali berseru, siapa di antara kalian yang sejak akil balik hingga hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di sunyinya malam? Yang pernah meninggalkan atau kosong 1 malam saja, silakan duduk. Mendengar hal itu, maka semua orang saling berpandangan dan akhirnya semua yang hadir di sana merasa bersalah dan seketika mereka duduk. Dan di antara orang yang banyak tersebut hanya ada 1 orang saja yang tetap tegak berdiri.
Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, karena hanya Al-Fatih seorang yang sejak remaja selalu mengisi malam-malam sunyinya dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kosong satu malam pun. Akhirnya beliaulah yang menjadi imam sholat Jumat pada hari itu. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah sebuah kisah sejarah yang sangat indah dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tahajud adalah modal yang sangat penting untuk membangun kekuatan rohani dalam kesuksesan Al-Fatih di kemudian hari, sehingga Islam mencapai kejayaan bercahaya selama 500 tahun menyinari bumi Eropa sejak abad ke-15. Dan semuanya bermula dari pedang malam atau sholat tahajud Muhammad Al-Fatih yang begitu luar biasa. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.